Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin kepada Bapak ya, ingin mewawancarai Bapak, boleh Pak ya? Yes, ya. Terkait dalam pelaksanaan tesis ya yang berjudul ekstrakurikuler keagamaan ya, di SMA Negeri 1 Bangka. Di sini yang akan saya tanyakan ya, bagaimana bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Bangka? Bentuk pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Mataram itu dilaksanakan setelah pulang sekolah. Ya, setelah anak-anak belajar di setiap harinya dengan jadwal yang ditentukan, Ya. maka anak-anak kita akan menuju ke tempat kegiatan yang sudah ditetapkan sesuai dengan jadwal. Dan di sini untuk kegiatan rohis, tahfiz, ya, atau korban nisa, ini dilaksanakan di musola SMA Negeri 1 Bintang setelah pulang sekolah. Dan kemudian bagaimana peran dari kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Bintang? Perannya ini cukup positif ya, karena kita lihat dari anak-anak kita yang mengikuti kegiatan ekstra keagamaan itu, ini memang tercermin dari cara dia berbicara, cara bertingkah laku, tegur sapa, atau juga rasa simpati terhadap rekan-rekan ini cukup tinggi dibanding dengan siswa-siswa yang lain mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Bintang. Ya. Kemudian yang selanjutnya, apa saja bentuk nilai karakter ya, yang didapatkan oleh anak-anak kita yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Rumah Balita ini, SMA ya. Ya, itu nilai karakter yang pertama adalah ini tentu karakter anak-anak punya sifat disiplin. Ya. Ya, kemudian jujur. Ya. Ya, kemudian sopan santun, kemudian tingkah laku. Kemudian ini bagi anak-anak kita yang ikut kegiatan tersebut, ya mereka juga aktif dari berbagai macam kegiatan. Dan untuk pribadi mereka, nampaknya anak-anak organisasi keagamaan ini dan datang ke sekolah itu tidak ada yang terlambat. Artinya mereka ini punya karakter simpati, empati, solidaritas sesama mereka dan sesama teman ini sangat baik. Kemudian bagaimana tanggapan Bapak sebagai kepala sekolah tentang efektivitas yang didapatkan dari ekstrakurikuler keagamaan di SMA di Bintang? Itu efektivitas keagamaan ini tentu maksudnya ini kan dari segi waktu atau dari segi manajemennya. Kan kita kan kalau dari segi waktu ya tentu itulah tadi seperti di awal sampaikan bahwa itu dilaksanakan setelah pulang sekolah. Ya, kemudian ya pulangnya nanti sampai sholat asar. Ya, kadang-kadang sholat asarnya secara berjemaah, kadang-kadang ada yang tidak berjemaah. Kemudian untuk nilai positifnya, ya mereka ini tentu yang anak-anak yang berasal dari Senaria, SMP, negeri atau swasta yang juga sudah punya bekal katakanlah seperti ekstrakurikuler tentang tahfiz, ya mereka bisa untuk menambah hafalan, bisa untuk murajaah, artinya hafalan-hafalan yang mereka dari SMP, Senaria dan lain itu misalkan tidak hilang, bahkan bisa ditambah ya ketika dia mengikuti ekstrakurikuler agama di SMA Negeri 1 Lembah Bintang. Kemudian satu lagi Pak, apa faktor pendukung ya, dan penghambat ekstrakurikuler keagamaan ini di SMA Negeri 1 Lembah Bintang? Jelas Bu, yang untuk faktor pendukungnya dan penghambatnya itu jelas ada. Ya, untuk faktor pendukung yang pertama ya untuk yang kegiatan ekstra agama
itu jumlahnya itu adalah cukup banyak. Ya, ada yang memang pemula, ada yang melanjutkan, ada yang juga mempertahankan. Ya, tentu kita di sini cukup banyak siswanya. Ada berapa Dan juga siswanya? siswa yang keseluruhan itu 1033 orang. Dari keseluruhan. Kemudian dari segi guru, ya kebetulan kita pun punya guru agama itu sebanyak 4 orang. 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah, bahkan atau untuk segi seni Al-Qur'annya ada juga kita yang lulusan SIQ. Ya, kemudian yang untuk yang lain-lainnya itu juga mereka sangat mumpuni, punya ilmu di bidang keagamaan itu, ya sehingga kita tidak susah untuk mencari guru pembimbing harus keluar, enggak, cukup yang kita di sini saja. Tentu yang penghambatnya juga ada, yang namanya kita tentu dari berbagai wilayah, ya ada yang berbatasan dengan satu kecamatan lain, ya ada mungkin dari satu kecamatan, ya ada mungkin yang juga agak 5 kilo, 10 kilo, tentu ini menjadi penghambat. Kadang-kadang anak-anak kita ini tidak punya kendaraan semuanya, harus menumpang kepada orang lain. Ya kadang-kadang temannya itu tidak ikut kegiatan itu, terpaksalah dia pulang sendiri, mungkin menunggu jemputan dari orang tuanya. Tapi nampaknya hal-hal ini tidak menjadi surut semangat anak-anak kita, ya, karena pada umumnya mereka juga sudah punya kendaraan, dan mungkin daerah kita ini semuanya bisa dijangkau dengan mudah. Bahkan sekolah kita kan berada di pinggir jalan lintas ujung Gading Subang 4. Nah, itu kira-kira. Ya, begitulah para pendengar wawancara kita dengan Kepala SMA Negeri 1 Pemerintah. Terima kasih kepada Bapak waktu yang diberikan. Ya, sama-sama Bu. Bermanfaat ya bagi tesis saya ini. Terima kasih juga sudah mau meneliti di SMA Negeri 1 Lembah Bulita. Waalaikumsalam.